Selamat datang di Pulih Podcast, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua berkabar baik. Aku moderator kalian hari ini dan nama aku Salsalina Larasati. Kalian bisa memanggil aku dengan nama sebutan Laras. Aku di sini nggak sendiri loh, teman-teman. Di volume kedua dari Pulih Podcast ini, aku ditemani oleh Bu Kristi Purwandari. Bu Kristi, halo semua. Bu Kristi ini adalah salah satu pendiri Yayasan Pulih. Bu Kristi baru-baru ini mendapat penghargaan sebagai cendekiawan berdedikasi dari Kompas loh, teman-teman. Keren banget, Ibu. Makasih banyak. Oke, sekarang kita mau lebih tahu tentang Yayasan Pulih. Nah, untuk teman-teman, aku kasih tahu dulu ya. Jadi, Yayasan Pulih adalah sebuah foundation yang didirikan di tahun 2002. Di Yayasan Pulih ini, kami bertujuan untuk memberi penguatan psikososial untuk pemulihan trauma, terutama untuk mereka yang memiliki histori sebagai korban dari kekerasan. Nah, sekarang kami ingin membahas tentang anniversary Pulih dan apa sih tema hari ini? Well, tema hari ini adalah A Space to Care. Jadi langsung saja kita berbicara dengan Ibu Kristi Purwandari. Halo Ibu. Halo Laras. Apa kabar Bu hari ini? Baik. Oke Bu. Ibu, kita tuh Yayasan Pulih udah mau 21 tahun nih berdirinya. Nanti tanggal 24 Juli. Ibu, aku pengen tahu dong Bu, cerita Ibu suka duka saat pendiriannya Yayasan Pulih, Bu. Jadi kan kami tuh sebenarnya sudah mulai ngobrol-ngobrol ya. Yang saya bilang kami itu Mbak Livia Iskandar dan saya. Dan kadang-kadang juga dengan yang namanya Mas Ali Aulia. Jadi kami bertiga itu sudah ngobrol sebenarnya sejak tahun 97-98 sih. Jadi pada saat itu banyak terjadi konflik berkekerasan di berbagai tempat di Indonesia. Saya rasa kalian belum pada lahir ya, belum pada lahir, jadi mungkin tidak terlalu paham gitu tentang itu. Tapi pada saat itu tuh luar biasa menyedihkan ya, dan mohon maaf agak membuat kita semua juga cemas lah gitu. Nah, kami banyak diskusi tentang kok nggak ada ya lembaga psikologi yang menekuni persoalan-persoalan kekerasan seperti ini ya gitulah. Tapi lumayan sulit lah, intinya kami belum terlalu mengerti bagaimana melakukan gitu ya, mendirikan lembaga ini, sehingga Mbak Livia, Mas Ali Aulia, saya itu bekerja sendiri-sendiri sudah di bidang ini gitu Laras. Artinya saya diminta untuk memberikan penguatan atau konseling bagi korban perempuan, anak. Mbak Livia sering ke Madura waktu itu misalnya, itu salah satu contoh ya. Mas Ali juga ke berbagai tempat konflik seperti itu. Baru di tahun 2002 bulan Juli kami berhasil mendirikan lah ya Yayasan Pulih. Ada beberapa nama lain ya, ada Pak Irwanto, Profesor Irwanto dari Atmajaya, ada Profesor Saparina Sadli dari UI, dan ada Ibu Karlina Supeli. Pendirinya adalah itu. Nah, kalau ditanya suka dan duka, ya sebenarnya kami memulai dari tidak memiliki apa-apa sih Laras. Jadi kita benar-benar tidak punya apa-apa. Jadi waktu itu kami menggunakan pavilion dari rumahnya Mbak Livia Iskandar. Lalu kami beli komputer bekas, kayak gitu-gitulah. Semua jadi relawan, baru kemudian pelan-pelan bisa tertata. Seperti itu. Perjuangan sekali ya Bu, memang jalannya bisa tidak mudah tetapi dampaknya sudah sangat terasa bagi orang-orang. Apalagi di zaman sekarang itu orang-orang sudah mulai speak up tentang kekerasan ya Bu. Nah, karena itu ini tuh udah mau tahun ke-21-nya Pulih berdiri nih Bu. Apa sih yang Ibu rasakan dan ingin sampaikan, apalagi Ibu tuh berjuang banget ya untuk membangun Yayasan Pulih? Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan adalah kan sekarang ini saya tidak lagi aktif di keseharian di Yayasan Pulih ya. Jadi Yayasan Pulih itu bergerak ditangani oleh orang-orang muda seperti kalian gitu.
para anak muda yang magang, mahasiswa, bahkan Laras. Aku baru dengar bahwa Laras baru lulus SMA, seperti itu ya. Jadi itu tidak terbayangkan sebelumnya sih Laras. Maksudnya tuh saya sangat bersyukur bahwa Yayasan Pulih sekarang bisa terus bergulir ditangani oleh anak-anak muda, aktif sekali di media sosial dan sangat berperan juga dalam menciptakan wacana kan di media sosial tentang how to be healthy psychologically, hal-hal seperti itu ya. Jadi perasaan saya sangat bersyukur sih dan sangat berterima kasih kepada kalian anak-anak muda yang terus melanjutkan kiprahnya Yayasan Pulih. Wah, makasih Bu. Nah, terus aku juga pengen tahu nih Bu, apa sih tantangan pengembangan Yayasan Pulih yang sampai sekarang itu belum tercapai atau akan tercapai tetapi masih ada kesulitan untuk mencapainya? Karena yang seperti yang Ibu mention tadi itu, anak muda itu sangat penting ya dalam berperan Yayasan Pulih, dan generasi-generasi selanjutnya juga memiliki peran penting untuk meneruskan yayasan ini. Apa sih Ibu yang mau di-sharing dari hal tersebut? Tantangannya ya? Betul. Mungkin ya kalau saya melihat dari perspektif saya nih, orang yang lebih senior dan hidup di dua dunia gitu Laras. Maksudnya dunia yang tanpa internet dan dunia dengan penuh sekali internet. Itu saya melihat ya bahwa kalian sekarang Yayasan Pulih bergerak di dunia medsos gitu dan sangat aktif gitu ya. Itu memang suatu hal yang amat sangat penting dan tidak bisa tidak bisa ditinggalkan. Maksudnya kita semua sekarang bekerjanya juga di media sosial seperti itu. Tapi kalau kamu tanya tentang tantangannya, terus terang saya berpikir mengenai orang-orang yang juga perlu diraih secara langsung gitu loh Ras. Kan kita nggak selalu bisa menyelesaikan persoalan lewat media sosial kan Ras. Bener Bu. Ya kan, maksudnya tuh jadi misalnya ada orang mengalami pemerkosaan atau apalah, orang mengalami teror, lalu kan nggak cukup kan kita kemudian misalnya ikut memberikan dukungan, maksudnya menulis di media sosial, lalu kita bikin apalah tanggapan-tanggapan di media sosial. Cukup sering sesungguhnya tetap diperlukan yang namanya outreach langsung gitu. Karena ada juga orang yang tidak berkecimpung di media sosial, itu pertama. Kedua, karena kadang-kadang yang ada di media sosial belum merefleksikan apa yang terjadi betul-betul di dunia nyata kan. Maksud saya gini loh, misalnya saya bisa meraih Laras nih, aku bisa ngobrol sama kamu, Laras bilang ke saya misalnya, Bu Kristi aku lagi down nih karena apa, oke kita bisa ngobrol. Tapi ada orang-orang lain yang mungkin memerlukan pendekatan langsung karena sudah terlalu lama disimpan kali ya, lama Bu, disimpan ya. Atau terlalu besar masalahnya kayak gitu Ras. Jadi saya sih berharap, kalau ditanya ya, saya berharap bahwa Yayasan Pulih tetap juga berkecimpung di dunia luar jaringan gitu juga gitu, supaya semua orang yang memerlukan bisa ditangani, bisa dibantu gitu. Baik Ibu, jadi berarti kita harus lebih reach out ke people yang mungkin tidak aktif secara sosial media, yang kita mengadakan program-program yang bisa, ini nih kamu bisa ikut, karena kadang orang itu memiliki kesulitan dalam sharing ya. Betul. Ibu ya, dan itu tergantung pada apa yang terdapat di dalam diri mereka sendiri. Dan kadang-kadang kan gini Laras, konseling online kan belum tentu bisa menyelesaikan persoalannya secara komprehensif ya. Kadang-kadang kalau aku ketemu kamu ngobrol langsung kan lebih enak ya. Bener, karena kan saya melihat ekspresi kamu gitu. Tapi kalau lewat lewat online itu kan jaringannya terganggu lah, suara kurang jelas lah.
gitu. Saya kurang mengerti apa yang sesungguhnya dia rasakan karena aku cuman melihat dia dari layar komputer kayak gitu sih. Bu Kristi, aku nih sekarang pengen nanya nih pertanyaan yang relate sama A Space to Care. A Space to Care, oke. Yes, jadi tema pulih kali ini adalah A Space to Care, di mana kita tuh berbicara tentang bentuk kepedulian diri kita sendiri. Karena kadang tuh kita bisa aja ya lebih perhatian ke orang, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Nah, aku mau nanya nih Bu, sebenarnya menurut Ibu ya, apa bentuk kepedulian diri sendiri dari seseorang untuk diri mereka? Oke, mungkin sebelum saya ngomong tentang bentuk kepedulian diri, saya ngomong dulu tentang mengapa hal ini penting ya. Iya, Kenapa kok menjadi penting untuk membahas kepedulian pada diri sendiri? Balik lagi ya, kalau kita bahas dunia sekarang, di mana kita sangat sibuk dengan media sosial dan internet, di media sosial itu kita akan mendapati teman kita yang, wah dia keren banget ya, jalan-jalannya ke Belanda ya, ke Inggris, nilainya dia 3,9 ya, aku kok cuman kayak gini, gitu. Jadi media sosial itu kita melihat sudah ada banyak penelitian yang menjelaskan bahwa media sosial menyebabkan kita cenderung melakukan pembandingan sosial. Ketika kita melakukan pembandingan sosial, kita cenderung melihat diri kita lebih jelek daripada orang lain. Maksudnya, kok dia lebih cantik, kok dia lebih ganteng, kok dia lebih pinter, wah dia keluarganya lebih keren. Sehingga ada perasaan kurang pada diri sendiri dan ada mungkin keinginan untuk berkompetisi sih, Laras. Nah, justru karena itulah diperlukan sebenarnya kepedulian pada diri sendiri gitu ya. Kita sering bilangnya self compassion. Self compassion. Kenapa? Ya karena ketika kita sibuknya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, we don't have our self compassion jadinya gitu. Jadinya kok aku kurang ya, kok aku nggak terlalu baik dan seterusnya. Nah, apa bentuk-bentuk kepedulian pada diri sendiri? Yang sederhana-sederhana banget sih sebenarnya. Misalnya bersyukur, atau oke, aku nih nilaiku cuman segini misalnya ya, tapi tidak kemudian menyalahkan diri sendiri, melainkan berkata kepada diri sendiri, ya aku akan mencoba lebih baik nanti, tapi aku mensyukuri yang sekarang gitu. Jadi bersyukur, berkata positif pada diri sendiri. Kan ada ya, kita misalnya merasa kesal sama diri kita, terus kita akan ngomong, dasar goblok lo tuh bego, emang lo tuh nggak guna gitu ya. Nah itu tuh kata-kata yang perlu dihindari kepada diri sendiri, kepada orang lain juga sih sebenarnya ya. Tapi kepada diri sendiri kita perlu berkata-kata yang positif. Misalnya, oke, aku belum berhasil sekarang, tapi aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik nanti. Hal-hal seperti itu. Jadi berkata positif, have me time, gitu, punya waktu untuk diri sendiri, tidak terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, gitu ya. Karena gini, anak-anak muda sekarang itu menurut saya terlalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang terlihat di media sosial itu apa? Kepandaian mungkin, prestasi, apalagi sosok fisik, kok dia lebih cakep ya daripada gue, gitu kan. Tolong diingat bahwa yang tertampilkan di media sosial itu belum tentu yang sesungguhnya ada. Karena kan orang juga bisa mengedit, atau dia bisa milih-milih dong. Benar, ya kan, benar, Bu. Orang bisa milih-milih. Dia nggak menampilkan sisi-sisi dia sedih, dia kesepian, yang dia tampilkan yang hebat-hebat, gitu kan. Nah jadi tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Cobalah temukan hal-hal yang menjadi kekasan diri kita. Maksudnya gini loh, aku mungkin nilainya nggak sebaik teman-teman aku di sekolah, tapi aku memiliki bakat musik yang tinggi loh, misal. Atau aku pintar nari loh, atau aku menjadi orang yang kuat dalam bahasa loh. Intinya
kita masing-masing memiliki kekuatan kita juga gitu. Jadi jangan membandingkan diri dengan hanya melihat dari yang dianggap hebat gitu oleh masyarakat. Tapi ada hal-hal yang kita punya yang juga kekuatan. Misalnya gini, aku care sama ibu aku loh gitu. Anak-anak muda lain mungkin lupa, tapi ibuku sakit, aku merawat beliau. Oh, itu sisi positif juga. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang sederhana aja, Laras. Jadi bentuknya itu dalam mengapresiasi diri kita sendiri. Betul. Dari melihat kekuatan kita dan memiliki growth mindset yang crucial banget nih untuk seseorang untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik dirinya ya Bu ya. Betul. Dan itulah kepedulian diri terbesar terhadap diri sendiri. Betul. Oke Ibu. Dan menerima kekurangan juga sih Laras, bila memang ada kekurangan, menerima kekurangan gitu. Misalnya gitu, gini loh, oh aku pendek nih, ya oke, ya udah, emang kenapa gitu. Misalnya berkacamata tebal nih gitu, ya udah, emang kenapa gitu. Artinya masing-masing orang memiliki karakteristiknya dia gitulah ya. Menerima apa yang menjadi keterbatasannya dia, mengupayakan yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Jadi istilahnya itu melihat beauty in their imperfections ya Ibu ya, which is really crucial for them to grow as a person, agar mereka tuh akhirnya nggak sabotage diri sendiri gitu. Betul, ya Bu ya. Betul. Terus Bu, kalau misalnya opini orang lain nih Bu, kadang kita kalau dengar orang kritik kita, walaupun kritik itu tujuannya membangun, kita tetap sedih. Tapi ada juga orang yang kritik, sifatnya tuh benar-benar kritik nih Bu. Nah, aku pengen nanya nih Bu, kita tuh boleh nggak sih Bu sebenarnya fokus kepada diri kita sendiri dan sekali-kali tidak selalu mengikuti opini orang lain? Karena Boleh kadang banget. opini itu tuh bisa mengontrol diri kita ya. Boleh banget. Makanya sebenarnya kan kembali ya, kalau di psikologi kita menemukan penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa mereka yang terlalu dipengaruhi oleh media sosial lebih stres dia. Dia jadi kurang bisa menerima dirinya sendiri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain, kan gitu. Jadi justru beberapa atau salah satu intervensi yang bisa dilakukan adalah menjaga jarak justru sama media sosial misalnya. Jadi kalau kalian udah baca nih ada posting sesuatu, bahkan kita bukan postingan kita sendiri, postingan orang lain aja kita bisa stres bacanya kan, karena kok komentarnya kok kejem banget sih gitu. Nah, ketika kita melihat seperti itu, ya kita memiliki hak gitu ya untuk membuat diri sendiri lebih damai, membuat diri sendiri lebih happy dengan menjaga jarak, kasih waktu bagi diri sendiri. Maksudnya gini loh, ya aku akan membatasi diriku sampai jam berapa aku masih buka media sosial, misalnya kayak gitu. Jadi apakah boleh tidak mengikuti opini orang lain? Boleh sekali. Khususnya karena kalau kita perhatikan di media sosial orang opininya cenderung negatif dan sangat bias gender juga kadang-kadang. Betul. Ya kan? Komentar terhadap pelakor, terhadap penyelewengan, terhadap perempuan yang perempuan muda yang sudah terlanjur berhubungan seksual, terlalu negatif gitu. Jadi tidak apa-apa. Barangkali justru perlu untuk kita memilah-milah mana yang perlu kita perhatikan dan mana yang tidak gitu, Laras. Berarti kita tuh mesti wise ya Bu dalam memilih insights yang kita dapat. Dan kadang tuh kalau zaman sekarang nih Bu, kita tuh tahu kalau social media itu bisa buruk, tetapi sudah banyak yang mulai membuat social media a positive platform. Dan itu menurut Ibu harus dikembangin lagi nggak sih Bu? Penting banget kan? Amat sangat penting. Kenapa? Karena meskipun penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak nih dampak negatif dari internet dan dari media sosial gitu ya. Jadi apakah perlu kita bikin konten positif? Amat sangat penting untuk menyeimbangkan konten-konten yang negatif tadi
Nah, berarti kan kita perlu meminimalkan dampak negatif itu. Misalnya dengan cara, bikin seperti tips-tips lah, how to use internet, bagaimana berselancar di media sosial gitu. Hal yang lain adalah juga memanfaatkan internet dan media sosial secara positif semaksimal mungkin. Misalnya dengan ketika orang bikin aplikasi untuk kesehatan mental, kan gitu-gitu. Kalian misalnya di Yayasan Pulih membuat posting-posting tentang how to help yourself, kan gitu ya, how to empower women, our friends, kayak gitu-gitu. Gitu, emang perlu sekali. Wow, jadi kita juga berbagi knowledge ya Bu ya, dan betul. dengan itu banyak orang yang bisa tersentuh kayak wah, our social media is a positive place, healthy. Betul. Nah, terus aku pengen tahu nih, apa pesan Ibu agar masyarakat lebih menghargai kepedulian terhadap diri sendiri? Peran masyarakat agar kita lebih peduli pada diri sendiri. Pesan Ibu untuk mereka yang lagi struggling sama self-care, yang struggling to love themselves. Mungkin saya cuma bisa bilang bahwa memang situasi sekarang sangat berbeda dengan situasi sebelumnya ketika internet belum hadir. Ya, ketika internet belum hadir, saya selalu menganggap diri saya introvert nih, Laras ya. Nah, aku yang agak kikuk gitu di dalam relasi sosial, tetap bisa berhubungan sosial dulu. Karena misalnya ketika saya nunggu dokter aja misalnya lah, atau nunggu yang lain, aku ketemu sama Laras langsung. Terus aku, gimana kamu, apa aktivitasnya gitu, kuliahnya di mana, siapa yang sakit gitu kan, Ras. Sekarang itu hampir nggak ada kan, Laras, karena semua bisa ditangani oleh internet. Kita bikin maksudnya kita daftar ke dokter, lalu udah ditaruh jamnya. Artinya kita menjadi lebih sulit untuk bertemu dengan orang lain. Dan ketika kita sulit bertemu orang lain, kita jadi mengalami mungkin kesepian, kebingungan, seperti itu. Jadi how to care for yourself. How to care for yourself antara lain adalah dengan tetap meluangkan waktu untuk kehidupan offline. Itu penting banget. Anak muda sering lupa gitu ya. Jadi anak muda karena nggak enak lah, maksudnya apalah gitu misalnya, lalu dia lebih suka di internet. Tapi kalau sepenuhnya mereka jadi kehilangan kontak dengan realitas nyata sih. Jadi untuk bisa self care yang tadi simple banget. Punya me time, deket dengan alam. Di masa lalu itu yang saya tadi bilang tuh, Laras, di masa lalu kita lebih dekat dengan alam dalam arti manusia kan makhluk sosial. Benar. Aku ketemu sama kamu tanpa harus lewat mediasi internet. Sekarang aku susah ketemu sama kamu, semuanya serba Mbak lewat Zoom aja ya Mbak, soalnya kita daripada macet gitu. Tapi kita sebenarnya agak merugikan kesehatan mental kita akibatnya kan gitu. Jadi hal-hal yang simpel, kembali ke dunia nyata, tetap dekat dengan hal-hal yang alamiah dalam arti menjalin relasi offline dengan teman lain, kayak gitu-gitu, hal-hal yang simpel. Tidak menuntut diri sendiri untuk sempurna, apalagi banyak hal yang kayak gitu. Menerima diri ketika dia melakukan kesalahan, ya udahlah gitu. Ketika masih belum berhasil, ya udah diterima, mensyukuri apa yang kita punya, mengucapkan terima kasih sama orang yang berjasa bagi kita, yang bantu kita, kayak gitu. Hal-hal yang simple. Aku sih setuju Bu sama Ibu, kayak apa-apa tiba-tiba Zoom itu, karena saya sendiri ekstrovert Bu. Okay. Jadi kayak ketemu orang langsung tuh rasanya lebih recharge. Tapi kalau depan laptop seharian itu, apalagi pas kalau online dulu tuh capek banget Bu. Ya? Jadi teman-teman,
kita tuh sekarang ada nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian dari social media at Instagramnya Pulih, yaitu @yayasan_pulih. Ada kalian yang bertanya, alamat Pulih di mana sih? Well, alamat Pulih berada di Jalan Teluk Peleng, nomor 63A, di dalam Komplek Angkatan Laut, Rawabambu, Pasar Minggu, yang terletak di Jakarta, Indonesia. Dan juga ada pertanyaan mengenai konseling itu offline atau online sih? Kalian itu sebenarnya memiliki dua opsi, tetapi untuk opsi itu kalian bisa langsung konsultasikan ke admin Pulih di nomor 0811 843 6633. Kalian catat ya nomornya, dan nanti akan ada juga di deskripsi kita. Nah, kita tuh juga punya pertanyaan dari kalian. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa rayain anniversary ke-21 Pulih sebagai supporter? Kalau dari ini sih, Laras dulu ya. Kita akan mengadakan sebuah program di mana kalian akan mempost Twiben, dan Twiben itu akan berkaitan dengan apa sih penguatan psikososial bagi kamu, apa sih pengalaman kamu dalam mengadakan penguatan psikososial, atau perspektif kamu untuk penguatan sosial nih, penguatan psikososial seberapa pentingnya gitu loh teman-teman. Karena di dunia ini kita ingin pastinya mau membuat dunia lebih positif, berbagi positivity kepada masyarakat, dan dengan kamu berpartisipasi, kamu sudah bisa menjoin kami sebagai supporter yang akan meluaskan Yayasan Pulih dan jaringan-jaringannya. Ada juga pertanyaan tentang attachment issue nih, dan kita tuh akan mengetahui lebih tentang attachment issue kepada kalian yang akan dijelaskan oleh Bu Kristi. Jadi Ibu, attachment issue tuh kayak gimana sih? Kan kita tuh kadang memiliki attachment style, attachment theory, tapi terkadang attachment itu bisa kepada parents kita, kepada teman-teman, atau orang di sekitar kita. Dan apa yang harus dilakukan jika di-relate dengan kepedulian untuk diri sendiri? Oke, sebenarnya ya kalau kita bicara attachment, atau kalau di bahasa Indonesia mungkin kita menerjemahkannya menjadi kemelekatan ya. Attachment, kemelekatan, itu teori psikologi yang membahasnya tuh, atau penelitian yang membahasnya cukup banyak. Tapi intinya tuh ya Laras, kita membahas mengenai masa kecil kita dulu. Jadi ketika kita diasuh oleh orang tua umumnya kan, atau orang dewasa yang lain kalau nggak ada orang tua, terbentuklah attachment. Attachment itu bisa yang kita bilang sebagai secure attachment. Secure tuh misalnya nih, kamu anak aku misalnya ya Laras, lalu aku memberikan perhatian penuh ketika kamu menangis. Saya selalu secara secara reguler lah mengecek ini baik apa enggak, butuh makan atau enggak, apa jangan-jangannya digigit semut gitu ya. Intinya adalah ketika orang tua memberikan perhatian yang baiklah kepada anak, akan terbentuk yang namanya secure attachment. Jadi kamu sebagai anak akan tumbuh menjadi anak yang cukup percaya diri, cukup percaya juga sama orang lain. Maka ada attachment yang secure. Tapi ketika saya sebagai orang tua itu tidak memberikan perhatian, mengabaikan, memarahi untuk kesalahan yang sepele, berjanji tetapi kemudian tidak menepati. Intinya ketika orang tua melakukan hal-hal yang tidak tepat sebagai orang tua, bisa terbentuk yang namanya insecure attachment. Maksudnya, jadi Laras misalnya ketika kamu kecil dan tumbuh dewasa menjadi anak yang ragu, ibuku tuh benar-benar sayang sama aku nggak sih? Kok ibuku cuek banget ya? Kok marah gara-gara hal yang sepele ya? Karena kamu meragukan itu, kamu juga jadi meragukan dirimu sendiri. Nah, attachment yang terbangun di masa kanak biasanya tuh juga akan mempengaruhi pola relasi kita sama orang lain, Laras. Maka, misalnya ketika nanti kamu punya pacar, misalnya lah, misal gitu ya, atau suami gitu, bisa terbentuk. Kalau misalnya attachment-nya yang terbangun sama orang tua itu tidak secure, mungkin yang terbangun dengan pasangan kita di masa dewasa atau sahabat kita juga kurang secure.
Laras. Jadinya misalnya aku jadi curiga sama dia, atau dia orangnya udah baik sekali tapi saya masih terus ragu apakah dia sungguh-sungguh memberikan perhatian gitu. Jadi kembali kalau ditanya, persoalan attachment itu persoalan yang penting sekali memang dibahas di psikologi, tapi ya itu tadi tentang persoalan spesifik yang khas orang per orang mungkin akan dibahas di dalam konseling kali ya, Laras, karena kita nggak mengerti apa yang secara khusus menjadi persoalan dari teman kita yang bertanya mengenai persoalan attachment itu, kayak gitu. Oh baik Ibu. Jadi attachment itu developnya dari kita kecil dan nanti pas gedenya tuh membuat hubungan kita terdampak lah ya, mau itu positif, negatif, dan hubungan sama diri kita sendiri juga ternyata berdampak ya Bu ya? Iya, karena ketika kita secure, kita akan cukup nyaman dengan diri sendiri meskipun nggak terlalu cantik atau tidak terlalu pinter atau nggak kayak amat gitu, tapi kita cukup secure. Sebaliknya yang terjadi juga bisa, dia bisa punya segala-galanya, mungkin dia orang yang sangat menarik secara fisik tapi dia meragukan dirinya sendiri, bisa aja. Oke, I see. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu jawabannya. Nah, kita juga ada pertanyaan nih. Kita tuh udah ke 21 pulih, ke tahun 21 pulih. Kita tuh pengen tahu dong Bu, cerita di balik logo pulih. Oke. Kuning, biru. Kuning, kita biru pakai dengan biru-biru wajah nih. seperti itu ya. Jadi kalau mau diceritakan, logo itu sebenarnya yang bikin adalah Mas Ali sama saya. Jadi waktu itu pas pokoknya kita di awal-awal sekali, terus gimana nih logonya? Logonya gini dong, yang mulutnya gini, menandakan depresi atau nggak nyaman dengan hidup, nanti berubah menjadi mulutnya gitu, kan gitu ya teman-teman. Lalu kita buat birunya itu lebih gelap karena menandakan suasana yang suram, lalu ke kanannya kuning karena menandakan suasana yang lebih cerah. Lalu kalau kalian perhatikan ada gambarnya, mulutnya kan gini kan ya? Oh iya, benar kan? Lalu ada kayak tanda panah karena kita berpikir bahwa we have to go always up, dalam arti kalau bisa menjadi lebih kuat, lebih happy gitulah, kayak gitu. Ini nih guys, logo pulih di gelas kita tuh. Mungkin ini yang birunya lebih nyata ya, kalau itu kan agak ungu ya, Laras. Iya. Nah seperti ini nih logonya, ya kan? Jadi mulut dan mata yang menandakan suram, lalu menjadi lebih baik dan ada sedikit panah untuk melihat, maksudnya mengarah selalu ke arah yang lebih baik lah gitu teman-teman. Terus ada juga nih pertanyaan, jurusan psikologi Islam bisa magang di Yayasan Pulih nggak Min? Kalau dari Ibu, apakah bisa Bu? Saya rasa berbagai jurusan bisa magang di Yayasan Pulih ya. Mungkin Laras sendiri juga bisa cerita kan ya, dan teman-teman lain, tidak semua dari Fakultas Psikologi. Psikologi Islam pastinya bisa karena persoalan-persoalan kesehatan mental cukup banyak kaitannya dengan spiritualitas dan agama juga sih, Laras, ya kan? Gitu, bisa. Oh bagus lah Bu, kalau gitu di Yayasan Pulih itu working environment-nya sangat inklusif ya Bu, dari mulai aplikasinya sampai kerjanya. Jadi kalian yang dari psikologi Islam atau dari jurusan lain, ayo join Yayasan Pulih yuk di program magang kita. Apapun ya, bisa kan? Komunikasi. Wow. Oke, jadi kita tuh ada fun fact nih guys. Fun fact-nya itu, Pulih mengadakan internship setiap 3 bulan. Nah, dari situ kalian tuh selalu bisa melihat di social media Instagram Yayasan Pulih ya. Jadi jika kalian mencari internship opportunity di Yayasan Pulih, jangan lupa cek terus Instagram kita dan di situ kita akan update. Oh, ada juga nih Bu pertanyaan. Kok bisa namanya Yayasan Pulih? Ada alasan nggak Bu? Oh ya, jadi mungkin, nah ini cerita yang juga menarik ya. Waktu itu kebetulan setelah kami yakin bahwa kami harus bikin nih lembaga, saya dan Mbak Livia, kita lagi di Afrika Selatan pada saat itu. Kami tuh berkunjung untuk belajar ke lembaga-lembaga di sana.
bersama Komnas Perempuan, waktu itu Mbak Kamala Chandra Kirana. Singkat kata, pada saat itu tepat 11 September 2001 ketika ada dua pesawat besar komersial yang menabrak menara kembar New York itu, gitu ya. Itu wah, itu luar biasa. Kaget banget kita, jadi kita nonton di TV. Wah, kita deg-degan banget. Bisa kayak gitu. Dan kita pikir, harus segera nih ada lembaga psikologi. Lalu kita ngobrol berdua sama Mbak Livia itu, apa namanya ya? Terus saya bilang, gimana ya Liv? Pulih aja deh, pulih. Kan pulih itu berarti menjadi lebih baik, atau membaik, atau kembali seperti sebelumnya. Awalnya itu kami lagi nyari-nyari pulih itu sebagai suatu singkatan gitu loh. Ras ya. Tapi kita nggak nemu sih, terus terang singkatan apa ya? Ya udah pulih aja, karena it's to recover, right? Kayak gitu sih. Jadi akhirnya pakai istilah pulih. Terus ada juga nih Bu yang nanya, Yayasan Pulih pernah menerima klien paling aneh yang gimana? Nah, di sini kita bisa memberikan psikoedukasi nih Bu dari Ibu Kristi. Sebenarnya kami kalau di psikologi tidak melihat klien itu aneh atau tidak ya. Ketika seseorang sedang punya masalah gitu ya, mungkin dia akan dilihat aneh oleh orang lain gitu. Tapi kami tidak melihatnya demikian. Tapi kalau orang bertanya mengenai orang yang seperti apa yang sempat didampingi oleh Yayasan Pulih gitu, ya itu beragam banget sih Laras. Maksudnya ada orang yang mungkin sudah mengalami kesulitan untuk memahami dirinya sendiri, cukup kacau ketika datang, mungkin dia kata-katanya sulit untuk kita mengerti, atau dia tampil dengan ekspresi wajah yang kosong gitu ya, hal-hal yang memang ditampilkan oleh orang yang sedang ada di dalam situasi stres yang tinggi sih, gitu sih. Tapi kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang aneh, karena itu merupakan manifestasi dari persoalan berat yang sedang dia hadapi, gitu sih, Laras. Jadi kalau di psikologi itu kita nggak boleh ya melabeli orang tuh aneh, karena mereka memiliki cerita tersendiri. Betul. Dan emang itu udah langsung harus ke profesional sih Bu, nggak bisa dilabeli lagi kan ya. Betul. Dan kalau dari situ tuh Bu, kalau di social media atau di masyarakat secara umum, kita tuh kadang bisa melabeli orang sebagai aneh. Itu menurut Ibu gimana Bu? Kalau di media sosial kan kita melabel orang bisa apa aja kan ya. Iya, benar. Luar biasa, bukan sekedar aneh sih label yang diberikan oleh netizen itu kan aneh, nggak sesuai agama, pelakor, wah pokoknya banyak sekali istilah yang bertebaran di dunia itu ya, media sosial. Itu menurut saya hal-hal yang perlu betul-betul kita hindari, karena kita pun tidak nyaman untuk memperoleh istilah-istilah seperti itu kan, gitu. Nah balik lagi Laras, aku ingin ngobrol sedikit sama kamu, mungkin agak panjang. Jadi gini Laras, seandainya nih saya ketemu sama kamu, sebelumnya saya merasa kesal nih sama Laras karena apalah, saya nggak tahu, datangnya telat melulu atau apa misalnya, pekerjaannya nggak beres. Di otak aku mungkin udah ada kalimat-kalimat yang nggak enak, si Laras nih nggak kompeten misalnya. Tapi ketika aku ketemu langsung dengan kamu, Ras, aku kan melihat diri kamu dan aku kemudian berpikir, ya mungkin dia juga punya kesulitannya dia. Jadi aku kemudian menahan diri untuk tidak berkata-kata kasar. Tapi media sosial, karena kita tidak bertemu langsung dengan orang itu, kita jadi mudah banget untuk ngomong kasar ke orang lain. Itu. Nah jadi kita semua perlu menjaga diri lah. Maksudnya apakah kita bertemu langsung, apakah tidak bertemu langsung, hati-hati dengan kata-kata yang kita sampaikan agar tidak menimbulkan masalah bagi orang lain gitu.
Itu juga bentuk kepedulian diri sendiri sih ya Bu ya. Memang. Karena kalau kita bisa stop menjudge orang dan menggunakan waktu itu untuk fokus kepada diri sendiri, untuk improve lah, itu pasti akan lebih baik nggak sih Bu? Betul, betul. Ketika kita bersikap baik kepada orang lain, sebenarnya kita juga bersikap baik kepada diri sendiri, gitu, benar. Ya betul. Keren Ibu. Kita juga ada pertanyaan masuk nih. Pertanyaannya adalah, halo Kak, mau nanya, psikolog mitra di Pulih ada berapa ya? Nah, ada berapanya ada 30, lebih dari 30. Dan siapa sajanya, kalau kita sebut satu persatu, itu akan cukup panjang. Tetapi kita memiliki profil yang kamu bisa akses ya, jadi akan kita kasih di social media. Oh ya Bu, juga ada pertanyaan nih. Kalau profesi pendidikan, tetap boleh ikut volunteer nggak Bu? Gini, kalau di Yayasan Pulih, sebenarnya berbagai disiplin ilmu itu bisa bekerja gitu sebagai mahasiswa magang atau pekerja magang ataupun menjadi volunteer gitu ya. Nah memang kalau kita bicara volunteer itu kan artinya sukarelawan ya, sukarelawan yang mungkin dia sudah bekerja di tempat lain dan sebagainya ya. Sejauh yang saya ketahui saat ini, yang lebih dikelola oleh Yayasan Pulih sekarang itu adalah pekerja magang sih, Laras. Pekerja magang dalam arti mungkin anak-anak muda yang masih kuliah atau lulus SMA atau awal bekerja yang kemudian bergabung dengan kita, ataupun psikolog associate. Jadi psikolog yang tadi volunteer, psikolog yang sukarela untuk ikut memberikan dukungan kepada Yayasan Pulih dengan penghonoran yang amat sangat minim lah gitu. Karena ya itu justru makanya saya bilang saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang bisa memberikan dukungan kepada Yayasan Pulih gitu. Jadi balik lagi kalau pertanyaannya tentang dari disiplin ilmu pendidikan atau disiplin ilmu lain bisa magang. Oke gitu. Bu, jadi kalian dari disiplin ilmu mana aja, kalian bisa join Yayasan Pulih, oke? Sip. Nah, kita sudah di penghujung nih Bu, sudah di penghujung dari podcast ini. Dan aku cuma ingin recap nih, jadi Yayasan Pulih itu udah berdiri dari tahun 2002. Ada historinya yang menurut Ibu Kristi yang telah melalui banyak hal itu sangat historical ya Bu ya, sangat berharga. Dan Ibu Kristi sangat mengapresiasi pihak-pihak yang telah terlibat, terutama generasi muda yang terus ingin meneruskan Yayasan Pulih agar dari kita, kalian tuh bisa merasakan nih penguatan psikososialnya. Nah, kita juga inklusif nih background kita bisa menerima kalian dari disiplin ilmu mana saja, dan kita juga memiliki banyak perspektif dalam melihat psikologi, karena kalau di psikologi itu ada yang namanya psikoedukasi. Di situ kalian tuh seharusnya kita lebih baik tidak judgmental ya terhadap orang-orang, karena kalau judgmental tuh sangat sakit ya Bu ya. Iya, tidak, yang pasti berdampak negatif bagi orang lain dan sebenarnya juga tidak ada gunanya buat kita sendiri ya. Kalau kita melakukan hal yang buruk kepada orang lain kan nggak ada positifnya ke diri kita sendiri juga sebenarnya. Kita juga merasakan dihantui gitu ya Bu ya. Itu teman-teman. Dan dari tema A Space to Care, kalian jangan lupa jaga diri kalian. Kalian itu memiliki hak untuk fokus kepada diri kalian, embrace your imperfections, see beauty in your imperfections, dan dari situ kamu bisa tumbuh. Jadi ingat terus, kamu memiliki hak untuk mencintai diri kamu, dan itu memang sudah seharusnya kamu lakukan ya teman-teman. Jadi apa lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin saya singkat aja ingin menyampaikan sekali lagi bahwa saya amat sangat berterima kasih kepada semua teman yang selama ini sudah mengisi pekerja-kerja kita di Yayasan Pulih sejak sudah 21 tahun kan ya, berganti-ganti orang, dan sekarang ada banyak sekali anak-anak muda yang terlibat di dalam kegiatan di media sosial dan konseling online dan sebagainya. Psikoedukasi di dalam di masyarakat gitu. Saya amat sangat berterima kasih dan
mengharapkan yang terbaik lah. I wish the best untuk Pulih dan untuk teman-teman semua dan untuk kita semua. Hore, terus Pulih berjaya. Oke, kalau gitu, see you in the next volume of Pulih Podcast. Bye, thank you semuanya. Terima kasih.